Isaiah 28 verse 16. Therefore says the Lord God, behold, I lay in Zion a stone for foundation, a tried stone, a precious cornerstone, a sure foundation. Let's praise Jesus. ICC Youth. Halo guys, gua Christian.
Tapi hari ini gue nggak akan sharing. Hari ini gue lagi ada di rumah youth coordinator kita, Adriel. Tiap hari Jumat kita itu ada iClick guys, iClick ICC Youth. Dan kalian tahu di dalam lagi ada iClick yang sedang berlangsung. Dan kebetulan hari ini yang sharing adalah Adriel sendiri. Oke, kalian mau lihat keseruannya? Check this out. Kita direcord untuk khotbah hari Minggu. Jadi gue akan mulai dengan sharing dulu firman Tuhan. Terus nanti baru sesi kedua kita Q&A ya. Let's go ya. Oke, jadi beberapa hari ini gue lagi belajar soal yang namanya pengampunan. Oke, forgiveness gitu. Karena buat gue pengampunan itu suatu hal yang penting ya. Jadi kita itu punya kebiasaan, punya habit ya, kita itu suka memendam perasaan-perasaan yang tanda kutip menyebalkan, ya kan? Kayak kita semua kan kadang-kadang suka sebel sama Sam, ya kan? Tapi kan Sydney, semua kan nggak enak ya ngomongnya gitu kan, kayak nyebelin banget gitu kan. Terus ya mungkin ngomongnya atau gimananya kan si Sam kayak menyakiti atau gimana lah gitu. Terus kan Lauren kayak sebenarnya gue sakit hati nih gitu, kayak nyebelin banget sih dia gitu kan. Nah tapi kita sebagai orang Bandung, kita punya budaya yang cukup sulit untuk mengungkapkan perasaan itu gitu. Nah, sadar nggak sadar, perasaan-perasaan itu kalau ditumpuk ya, itu bisa jadi apa ya, kayak suatu kepahitan gitu teman. Jadi, kenapa bisa menyebabkan suatu kepahitan? Karena kita tidak belajar untuk mengampuni gitu. Nah, tapi beberapa iClick gua ikut di youth, suka keluar pertanyaan-pertanyaan gitu kayak how to love yourself gitu kan, wah itu keren banget lah gitu. Nah jadi gue pribadi forgiveness itu sangat penting. Forgiveness itu salah satu elemen basic foundation dalam sebuah Christianity kehidupan kita gitu. Nah dan menurut gue when you can forgive yourself, you can forgive others gitu. Nah jadi apa sih arti forgiveness itu? Forgiveness ya kalau dalam bahasa Indonesia kan artinya pengampunan gitu ya. Nah, pengampunan yang kayak gimana sih yang harus kita lakuin gitu sebenarnya? Oke, poin pertama ya. Poin pertama, forgiveness itu bukan suatu kayak hal yang terjadi karena tidak sengaja gitu. Tapi forgiveness itu, pengampunan itu harus dilakuin secara sengaja. Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu gitu. Jadi, wow, ini powerful banget itu. Jadi, kalau ada momen yang lu nggak bisa memaafkan diri lu sendiri, atau ada momen yang teman-teman lu nyebelin ke lu terus lu nggak bisa maafin gitu ya. Nah, lu nggak bisa diantepin gitu, dan lu nggak bisa berharap nanti aja lah Tuhan yang atur lah, udah nanti aja lah, tunggu momennya tepat nanti baru gue bisa mengampuni gitu. Enggak, tapi pengampunan itu harus dilakuin secara sengaja gitu, harus dikasih intentional gitu, tau nggak gitu. Jadi lu harus punya perasaan disiplin sama konsistensi dan kesadaran bahwa pengampunan itu harus sesuatu yang ya gue harus ampuni gitu. Lu harus ampuni diri lu sendiri gitu, tau gak? Lu harus bisa mengampuni orang lain gitu. Gak bisa kayak, udah nanti aja, nanti juga lupa. Oke. Forgive and forget itu something yang berbeda. Oke? Kalau forget itu sok-sok lupa gitu, tau gak? Tapi begitu dibahas, perasaan muncul lagi gitu. Nah, forgiveness itu sesuatu hal yang lu bisa melepaskan gitu. You can release that feeling. Nah, dan act itu harus dilakuin secara tension, oke? Nah, terus udah gitu, poin yang kedua ya. Nah, pengampunan itu gak bisa dipaksa, gak bisa dipaksa gitu ya. 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecupan di segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Jadi forgiveness itu, pengampunan itu harus menurut kerelaan hati kita.
jangan merasa sedih hati atau karena paksaan. Karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita gitu. Jadi ayat ini biasanya dipakai untuk kayak persembahan dalam gereja gitu. Tapi sebenarnya konteksnya kita bisa pakai bahwa pemberian itu bukan hanya sebuah persembahan, uang atau segala macam, tapi bisa berupa pengampunan, forgiveness gitu. Jadi when you want to forgive yourself atau forgive others ya, atau forgive maybe your parents gitu, atau your friends, your family, siapapun lah gitu yang pernah nyakitin perasaan lo, nyakitin kehidupan lo gitu. Nah, lu bisa harus memberi itu kayak udahlah gue maafin lu lah, udahlah lupain aja, mau nggak, harus dengan kerelaan hati gitu, dan harus dengan sukacita. Ngomong gampang, khotbah gampang, lakuinnya setengah mati, tapi percaya pasti bisa. Amin. Siap ya. Nah, yang ketiga, pengampunan itu adalah sebuah proses. Jadi hal pengampunan itu adalah sebuah proses ya. Ekklesiastes 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir gitu. Jadi ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Jadi yang membuat indah pada waktunya itu adalah waktunya kita. Oke, jadi waktunya kita, Tuhan memberikan waktu kita Senin sampai Minggu 24 jam. Apa yang bisa kita lakuin dalam waktu yang kita punya gitu, tau nggak? Karena kalau kita nggak ngapa-ngapain, kita ngelakuin bagian kita, keindahan itu tidak akan terjadi. Gitu. Tuhan menjanjikan semuanya indah kalau kita mau menjalani prosesnya gitu. Jadi kalau ada hal-hal yang susah banget gitu, kita mau ngampunin gitu, ada perasaan kan kayak malas ngomong, malas ngungkapin, malas ingat-ingat gitu, atau gimana gitu. Tapi sadarlah bahwa kita itu harus masuk dalam proses itu untuk mengalami pertumbuhan gitu. Jadi kalau kita mau, oke lah, gue mau. Emang pertamanya kayak kurang enak gitu. Tapi semua proses yang good ya, semua proses yang bisa menyebabkan kita lebih dewasa gitu, menyebabkan kita kayak lu punya nggak sih temen yang nggak bisa ngampunin orang gitu, punya sih kayak nggak bisa gitu, kayak musuh, unfollow, block semuanya, Instagramnya, medsosnya gitu, nggak gitu tau nggak? Tapi pernah nggak sih lu punya temen yang kayak udahlah nggak apa-apa ya, gue ampuni lah, kan lebih damai gitu tau nggak, lebih hidupnya kayak chill gitu, kayak indah gitu, kayak enak gitu tau nggak? Ya gue tau lah di ruangan ini yang paling suka mengampuni Sam lah, pasti gitu kan, apa-apa gue maafin lah. Yang punya hati kayak Yesus cuman saya, kita harus belajar, oke ya. Lanjut ya. Nah, poin yang keempat ya. Nah, dengan kita mengampuni ya, kita itu bisa mengalami transformasi dalam perasaan kita. Oke, Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Gitu. Jadi maksudnya gimana sih? Maksudnya gini, ya. Kalau kita, pertanyaannya gini, gimana caranya kita mau mengampuni gitu kan? Gimana caranya? Nah, pertama, kita harus mendapatkan understanding, pengertian. Karena hanya dengan pengertian, ya, lu bisa melakukan sesuatu lebih. Kan lu ngerti, ya kan? Kadang-kadang kita nggak mau ngelakuin karena kita nggak ngerti. Bener nggak? Kita nggak mau maafin orang itu karena sebenarnya kita nggak mau mengerti. Kenapa momen itu bisa terjadi, kenapa kesalahan itu bisa terjadi, kenapa feeling itu bisa muncul gitu. Tapi begitu kita mau mempelajari, ya, begitu kita mau berusaha gitu, mendapatkan understanding-nya gitu. Karena jangan serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu gitu. Jadi kalau kata movie yang kita nonton, kata film-film atau budaya dunia kita nonton gitu, kalau ada orang yang jahatin kita, jahatin balik, balas 2 kali gitu, lebih jahat, lebih brutal gitu, tau gak? Tapi kata Alkitab, kita nggak bisa serupa dengan dunia gitu, tau gak? Nah, caranya gimana? Padahal kan kita hidup di dunia dengan culture yang movie yang mengajar kita kalau ada orang ngelakuin kesalahan, kita harus
balas gitu. Nah, dengan understanding dari mana? Dari firman Tuhan. Karena begitu kita dapat pengertian yang baru dari firman Tuhan, ya, kita grow, kita menjadi dewasa, kita mengerti. Nah, kita akan tahu mana kehendak Allah, mana yang baik, mana yang berkenan, dan yang sempurna. Jadi kita akan mengerti bahwa forgiveness itu adalah salah satu basic dalam Christianity yang harus kita lakuin, bahwa itu adalah kehendak Tuhan. Amin? Siap. Oke. Terakhir ya. Oke. Proses pengampunan itu adalah sebuah perjuangan. Oke, terakhir ya. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi proses pengampunan itu adalah sebuah perjuangan yang harus kita don't ever give up with it. And in your daily life, every single day, kita harus janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Jadi never give up and keep doing it again and again and again and again gitu. Jadi ada sebuah kayak hal disiplin, konsistensi yang harus kita sadar setiap harinya untuk belajar mengampuni diri sendiri, forgive others. Karena gini, lu nggak akan bisa mengampuni orang lain kalau lu sendiri tidak memaafkan diri lu secara pribadi. Gitu. Kan banyak ya hal-hal konyol gitu, hal-hal yang kita nggak bisa maafin gitu, nggak, diri kita sendiri kayak, aduh gue bodoh banget sih, ngapain gue ngelakuin itu gitu, ngapain gue nge-like foto dia gitu kan, ada yang ke-like gitu kan, ada yang nggak sengaja ke-follow gitu kan, terus unfollow cepet-cepet gitu kan, atau gimana lah gitu kan, terus kayak lu nggak bisa mengampuni diri lu, kayak malu atau you know that kind of feeling, that kind of moment gitu kan, atau lu ngelakuin kesalahan yang ke orang lain dan bahkan lu sendiri nggak bisa maafin gitu loh, kayak gitu. Jadi ya, balik lagi, hari ini gue sharing about forgiveness, dan sadarlah bahwa kita semua harus belajar untuk mengampuni diri sendiri, sehingga kita bisa merilis pengampunan untuk orang lain. Oke? Dan berkat Tuhan, tidak akan terblok oleh sesuatu yang, kita sendiri muncul, kan kalau kita nggak ngampunin, proses kepahitannya akan terjadi gitu. Dan kita semua nggak mau masuk dalam proses itu. Oke? Guys, sebelum kita masuk Q&A, kita tutup doa dulu ya. Tuhan, ucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan, kalau kami belajar sesuatu soal mengampuni, Tuhan, soal pengampunan. Percaya Tuhan, kalau Engkau sendiri yang telah mengampuni semua dosa-dosa kita Tuhan. Dan kami mau belajar untuk mengampuni diri kami sendiri, sehingga kami dapat mengampuni Tuhan orang-orang sekitar kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, hamba-Mu melepaskan berkat Tuhan dan berdoa supaya Roh Kudus memimpin setiap hari kami untuk mengajar hal-hal soal mengampuni. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin, amin. Apa yang kita lakukan jika kita terus mengampuni tapi tetapi selalu merugikan diri kita? Apakah kita harus tetap mengampuni atau tidak? Oke. Jadi guys, saya bertanya, gimana kalau kita sering mengampuni tapi justru diri kita lah yang sering dirugikan gitu? Berarti ya sebenarnya sway-nya saya enggak. Santana, sini Santana, jawabnya gimana? Nih, sini. Oke guys, hari ini Santana akan menjawab pertanyaannya Sam. Sini, bro, masuk. Silakan. Oke, ini mic-nya. Oke, silakan. Gimana bro? Gimana? Apa sih pertanyaannya tadi? Kita tetap mengampuni atau enggak? Kalau kita mengampuni terus kita rugi gitu. Oh. Kita selalu rugi. Hitungan bro, orangnya hitungan. Oke. Satu hal yang pasti Sam. Jadi kalau kita mengampuni ya, kita nggak akan pernah rugi. Siap. Jadi kalau kita nggak mengampuni, kita rugi. Oh. Kenapa? Jadi kalau kita ada hal yang harus kita ampuni, itu seperti ibaratnya kita tuh bawa sampah. Jadi kalau kita bawa sampah ya, kita bawa kemana-mana, kita tidur di kamar, kita mau makan, kita bawa, kan lama-lama kita jadi sakit tau nggak? Karena kan sampah kotor ya. Itu juga sama halnya dengan apa yang harus kita ampuni. Kalau kita bawa-bawa terus ya, itu sama-sama kayak kita bawa sampah, lama-lama kita akan jadi sakit. Justru ketika kita melepaskan pengampunan, kita membuang sampah itu,
kita jadi sehat gitu. Benar, Jadi benar. mengampuni itu nggak akan pernah merugikan kita. Iya. Kalau merugikan di sisi misalkan merugikan bangkrut, misalkan harus Bro, lu bangkrut bro? Hah? Udah kalau belum bangkrut nggak usah nanya dulu Si- lah. Ya sebenarnya. Kalau belum bangkrut nggak usah nanya dulu lah. Mic-nya. kan tadi kan ngomongnya tentang feelings ya. Heeh. Kalau misalkan bukan feelings kayak seperti yang di dunia yang real tuh kayak misalkan ekonomi, keluarga, Oke. teman ataupun apapun lah, apapun kalau mengampuni misalkan bisa dibangkrut. Oke. Jadi gitu. Oke, gue ngerti maksud Sam. Jadi mungkin saya maksudnya bertanya, kalau kita terus-terusan disakitin, terus kita ngampunin, terus apakah kita tetap terusin disakitin, mau disakitin lagi apa enggak, mau disakitin lagi apa enggak? Kayak misalkan kita ditipu, terus kita ngampunin, terus kita mau bisnis lagi sama dia, ditipu lagi, kita ngampunin, terus kita bisnis lagi, ditipu, terus sampai kayak gitu. Gue rasa sih itu namanya BODOH ya. Ada beda. Foolish ya. Kurang pengertian, betul. Jadi ya kita bilang kita kan harus cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati gitu. Jadi kalau kita tulus doang juga kita nggak bisa. Jadi kita ngampunin terus kita udah diampunin, kita masih mau bisnis lagi sama dia, terus kita disakitin lagi, kita ampunin, kita bisa lagi sama dia. Itu nggak ada cerdiknya. Kita harus cerdik seperti ular, kita bilang. Jadi ada beda antara kita mengampuni dan kita mau berteman kembali atau mau berbisnis kembali. Kita bisa mengampuni dia tanpa kita berteman lagi dengan dia, atau tanpa kita berbisnis lagi dengan dia. Jadi kita mengampuni, tapi stop, misalkan bisnis kita stop sampai sini, kita nggak bisa lanjut lagi, atau gue mengampunin lu, tapi oke, pertemanan kita cukup sampai di sini. Kita jadi kenalan aja, gue kenal lu, gue tahu lu tahu gue, tapi kita nggak berteman lagi, gue nggak main lagi sama lu, tapi gue udah ngampunin lu, gitu. Siapa sih? Bisa gitu, Sam. Siapa sih orangnya? Nanya doang. Oh iya, nanya Oke. doang. Nanya doang. Mungkin ada ya. Susi nanya doang. Tenang. Kalem. Ya, kalem. Udah dikembalikan kepada aku Ari. Ya, siap. Oke, haleluya. Amin. Siap. Oke. Thank you Sam untuk pertanyaan kebangkrutannya. Oke ya. Oke, yuk next question. Menurut Koko, orang yang mature itu apa? Kayak maksudnya kayak gimana gitu? Mature itu di kayak barometer, bukan barometer, ya barometernya apa? Oh, orang yang dewasa itu barometernya apa? Oh, oke. Siap, oke. Ya, oke. Untuk pertanyaan Loren, Alen akan menjawab. Tepuk tangan buat Alen. Ya, oke, Alen, silakan. Oke, silakan. Jadi, Alen mau merit karena kenapa? Karena Santana itu mature. Oke. Jadi, dewasa itu kayak gimana sih? Ayo, Alen, silakan. Sini. Ayo, Alen, ayo. Gimana? Hah? Ayo, ya, silakan. Oke, guys, Alen, silakan duduk. Kalau aku ya, ini menurut aku ya. Kalau aku, iya benar. Aduh, Bapak Santana, tolong ditambahkan ya nanti. Terima kasih. Oke, kalau aku aku sih ngelihat dia mature atau gimana dari saat dia menghadapi suatu masalah sih. Kelihatan maksudnya responnya gimana, terus saat dia dihadapin masalah, terutama saat menghadapi tekanan. Saat menghadapi tekanan akan kelihatan gimana aslinya orang tersebut gitu. Gimana respon awalnya, apa yang dipikirannya, gimana menghadapinya gitu sih. Jadi barometernya tuh di saat orang tersebut menghadapi tekanan atau masalah, disitulah kelihatan segimana dewasanya orang tersebut, dan kelihatan juga nilai-nilai dan prinsip-prinsip apa aja yang dipegang sama orang tersebut. Karena kalau misalnya orang lagi dalam pressure, pokoknya saat pressure tuh pasti langsung keluar aslinya gimana gitu sih. Jadi barometernya saat kayak gitu. Oke. Gimana? Mungkin gini. Coba ceritain satu case ketika orang itu ke pressure. Nah, dewasanya actionnya apa gitu? Ya, actionnya apa gitu? Saat orang tersebut ke pressure. Nah, ya. Oke. Contoh misalkan ketemu mantan yang udah punya pacar. Nah, gitu gimana? Pengalaman ya kok ya? Iya, gimana? Kalau mature maksudnya saat kayak gitu. Ya. Aku sih ya. Ya.
Aduh, untung pakai masker, guys. Di sensor. Saya namanya Oke, kita segimanapun kita butuh orang yang buat nge-overview. Jadi kalau aku saat ada masalah, saat ada tekanan, aku nggak akan langsung kayak pakai pikiran aku sendiri. Tapi kalau aku pasti sharing dan update dulu ke orang lain. Misalnya kalau aku ke leader aku, misalnya ke Adil, gimana sudut pandangnya mereka, gimana sudut pandangnya dia tentang masalah yang aku hadapin. Jadi nggak langsung pakai egonya aku untuk langsung ngelawan itu. Oke, jadi orang yang dewasa itu begitu kena pressure, salah satu yang Alien sharing itu orang itu nggak keep sendiri gitu. Jadi misalkan kalau Loren kena masalah gitu atau kena tekanan gitu. Nah, orang yang dewasa itu sadar bahwa mereka itu butuh bantuan. Jadi mereka akan open dan sharing ke orang gitu. Dia nggak akan kayak sok kuat, nggak peduli gitu, dan bahkan ya nggak berjuang sendiri gitu, kayak gitu. Jadi mungkin lo bisa. Jadi untuk kita sharing, untuk open ke orang tua kita, ke parents kita, atau ke teman dekat, atau ke mentor kita kayak Alien atau Santana gitu, itu bukan salah satu sifat anak kecil yang ketakutan sih menurut gua, tapi itu salah satu action barometer bahwa ya kita dewasa, kita sadar kita lemah, dan kita sadar bahwa Tuhan udah taruh orang-orang yang tepat di sekitar kita untuk menolong kehidupan kita sih sebenarnya, gitu guys. Jadi tepuk tangan buat Alien ya, dan yang dewasa itu ya Santana pasti, oke guys. Mereka mau merit tanggal 26 Desember ya. 1 hari setelah Yesus lahir. Haleluya. Oke, yuk next question silakan. Kalau misalnya kayak punya teman, kita cerita ke temennya terus sama temennya dibocorin ke orang lain tuh gimana? Oh, oke. Ya. Oke. Jadi kalau kita punya teman, nah kita kira teman terus kita curhat gitu ya, kita udah terbuka, tapi teman itu ngomongin kita di belakang, atau bahkan dia ngegosip, atau bahkan dia bocorin curhatan kita, itu reaksinya gimana gitu, maksudnya gimana ya? Oke. Guys, pertanyaan Lala akan dijawab oleh Ryan Salomo. Oke, Ryan Salomo, sini. Oke, sini. Oke. Ya, guys, oke. Guys, ini video editor kita namanya Ryan Salomo dan hari ini akan sharing, oke? Dalam. Dengerin. Oke. Waduh, kacau. Jadi kalau misalkan kita udah sharing, kayak terus tapi curhatan kita dibocorin kan. Dulu aku pernah juga, maksudnya pengalaman bukan dibocorin tapi kayak pernah kayak ditusuk gitu dari belakang. Ditusuk guys. Jadi kayak kalau aku sih ya benar kayak kata tadi Ko Adriel gitu. Kayak respon kita ya mungkin kita marah ya nggak apa-apa gitu. Tapi jangan sampai marah yang berlebihan gitu. Kayak kesel boleh, tapi ya respon kita adalah ya forgive dan forget. Jadi kayak ya kita bisa ngampunin, terus ya udah kita gak usah temenan lagi sama dia gitu. Jadi gak usah ya meskipun gimana ya meskipun teman kita gitu, tapi ya kalau memang teman itu nggak ngebangun kamu, jadi ya kita cari teman yang lebih bisa ngebangun kita, yang lebih positif lah gitu. Kayak gitu sih. Kalau dari aku ya. Oke, siap. Oke, siap. Oke, jadi menurut gua kalau pasti dalam hidup ada sih momen kayak gitu, karena kan kita semua nggak perfect ya, manusia kan nggak perfect. Jadi kalau misalkan Lala begitu curhat ke teman, terus teman itu ngebocorin atau ngegosipin apa gitu yang di belakang gitu ya, menurut gua itu pertama itu awareness bahwa semua orang pasti melakukan kesalahan ya. Jadi pertama ya kita harus aware bahwa itu sesuatu yang harus kita forgive gitu. Tapi kalau hal itu ekstrim gitu, misalkan waduh ini memalukan sekali gitu sampai merugikan nama kita gitu, atau bahkan orang-orang sampai musuhin kita, ngejauhin kita segala macam gitu, percayalah bahwa kadang momen itu muncul dalam kehidupan kita supaya kita mau masuk dalam proses gitu, sehingga kita intinya menjadi lebih dewasa sih gitu. Karena in real life gitu, kalau begitu kita graduate, masuk university atau kita masuk dalam pekerjaan gitu, in real life gitu, momen seperti itu akan banyak sih sebenarnya gitu, akan banyak gitu. Jadi kalau lo masuk dalam momen sekarang, lo harus cepat-cepat bisa
sharing gitu, bisa open up gitu. You can share with your parents, lo boleh share with Santana sama Allen atau sama gua gitu, atau lo boleh share ke siapa ya, yang maksudnya mungkin ke guru sekolah lo juga. Sebenarnya it's okay to be open gitu, karena keterbukaan adalah awal pemulihan gitu, tau nggak? Menurut gua gitu sih. Jadi jangan pernah di keep gitu, tau nggak? Dan kalau bisa kalau lo bener-bener ngetes gitu ya, kayak maturity gitu ya, lo akan ngomong ke orang tersebut sih. Lo akan ngomong ke teman lo gitu, kayak gue akan ngomong ke La, gue nggak suka lah dengan lo ngomongin gue di belakang gue gitu. Gue udah percaya lo sebagai teman gue gitu. Nah, kan lo bisa ngomong baik-baik gitu, tapi jangan langsung kayak ngamuk apa ya. Jangan, ya ngomong lah dewa, kan menurut gue Lala seorang yang dewasa sih. Yes guys, itu adalah keseruan iClick ICC Youth hari ini. Hari ini kita belajar tentang forgiveness. Buat kalian yang belum ikut iClick ICC Youth, pastiin kalian join kita, karena kita akan belajar banyak firman Tuhan di ICC Youth. Oke? Kalian pastiin kalian bisa DM di Instagramnya ICC Youth kalau kalian mau join iClick. Nah, sekarang kita mau tutup. Shout out buat Adriel yang udah membuka rumahnya yang keren ini untuk kita bisa iClick. Bukan cuma itu aja, dia juga buka hidupnya buat kita semua. Thank you for sowing into our life. Oke guys, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.